warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Salam bahagia semuanya. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul untuk silaturahmi walaupun di dunia maya, tetapi tetap saja kita berniat untuk bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua tujuan kita dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan selalu berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal ibadah yang akan memberatkan kita untuk masuk ke surganya. Bapak dan Ibu, kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Untuk itu, mari kita sejenak Bapak dan Ibu berdoa di dalam hati, dipersilakan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, tiada lain tiada bukan Lisang Bihwa mengadakan bincang-bincang santai pada malam ini adalah bertujuan ingin bersama dengan Bapak dan Ibu. Kita ingin bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita literasi, cita-cita Subang Jawara itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersama untuk meniti ke depannya untuk meraih kesuksesan bersama. Di sini tidak ada mapel, tidak ada perbedaan mapel, tidak ada perbedaan ras, tidak ada perbedaan apapun, tetapi dalam satu misi, satu visi kita ingin belajar apa itu Google Suite dan bagaimana, apa manfaatnya. Kita akan bedah bersama narasumber ini, Kang Dadan ya. Kang Dadan tidak akan manggil Bapak nih, akan aja biar santai ya Kang Dadan ya. Kang Dadan ini pernah menjadi guru berprestasi tahun berapa Kang Dadan? 2016 dan 19. Yes. Subhanallah ya, Masya Allah 2 kali. Kemudian menjadi, sekarang sudah jadi kepala sekolah, menjadi pengajar praktik, dan sekarang sudah meningkat menjadi fasilitator. Tentu saja pengalamannya sudah seangkrek yang kita korek Bapak dan Ibu, bisa kita jadikan inspirasi supaya kita termotivasi kita seperti beliau. Malah mudah-mudahan lebih dari beliau ya Bapak dan Ibu. Pak Dadan baru sampai fasilitator baru nih ya, karena nanti akan terus ya Pak Dadan ya sampai Insyaallah pengajar ahli. Bapak dan Ibu yang sekarang sudah jadi CGP, calon guru penggerak yang baru akan mendaftarkan guru penggerak, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melangkah step by step menjadikan lebih dari kita-kita yang ada di Lisang Bihwa ataupun di narasumber. Baik Bapak dan Ibu, semuanya semangat. Jangan ada yang patah arang, jangan yang ada merasa saya belum bisa apa-apa, karena yakinlah di dalam diri Bapak dan Ibu punya potensi yang belum Bapak Ibu gali sepenuhnya. Nah, untuk di sini di Lisang Bihwa kita gali bersama potensi Bapak dan Ibu supaya menghasilkan karya-karya terbaik untuk membangun negeri ini. Bangga Pak Dadan, silakan dikupas apa itu Google Site, bagaimana dan manfaatnya seperti apa. Bangga Pak Dadan, dijujur lah yang mancen sugat malam. Bangga Pak. Siap, kembang gadung lah. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah syadri wa yasri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini guru-guru hebat semua ya. Kalau saya lihat di sini ada yang kebanyakan ada pengajar praktik Kabupaten Subang, kemudian juga ini ada Bu Nur Hidayah CGP saya waktu di Cirebon, kemudian ada Bu Ai dan rekan-rekan guru penggerak di Subang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena hari ini kesehatan adalah sesuatu yang menjadi trending topik di seluruh dunia. Mudah-mudahan keseharian kita sudah bisa normal walaupun dalam kondisi yang serba terbatas. Banyak orang-orang tawadu
pura-pura jadi peserta padahal sudah pada pintar sebetulnya. Bahkan mungkin sih ada yang sudah jadi trainer Google Google Master Trainer mungkin, yang sedang nyamar pura-pura tidak mengerti. Nanti silakan kalau ada dari pembahasan saya yang saya terlewat atau mungkin kurang pas, bisa direvisi saja. Bapak Ibu semuanya, saya akan sedikit menggambarkan tentang apa itu Google Sheet ya. Jadi Google Sheet ini sejenis rumah maya yang akan kita buat, yang itu bisa menjadi salah satu branding kita sebetulnya, baik ya secara pribadi maupun lembaga, atau mungkin kalau mau dimanfaatkan Google Sheet ini untuk materi-materi pelajaran, itu bisa kita jadikan branding mata pelajaran. Kalau Bapak Ibu yang di SMP mungkin banyak yang guru mata pelajaran, itu bisa menggunakan Google Sheet ini sebagai sejenis kelas virtual juga, yang mungkin mirip-mirip dengan Google Classroom dan sebagainya. Tapi mungkin di Google Sheet ini agak lebih menarik gitu, karena tampilannya bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Kalau zaman dulu, saya coba share screen ya. Zaman dulu saya sebetulnya tidak punya akun. Kita bicara yang gratisan aja ya. Kalau ingin lihat apakah suatu web itu gratis atau tidak, tinggal lihat belakangnya aja. Kalau ada blogspotnya, nah itu bisa dipastikan gratisan. Atau kalau yang WordPress gitu belakangnya, itu sama gratisan. Nah ini yang kalau zaman dulu ini yang digunakan. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Ada Pak. Oke, ya. Nah, ada. Ya. Gimana Bu Ai? Punten Eswantena rada tarik. Oh, kurang tarik. Mohon. Tes. Ya, jelas Pak. Jelas. Jelas. Mohon. Atur nuhun. Oke. Nah, mungkin dulu sebelum adanya Google Sheet ini ada fasilitas membuat web yang gratisan, seperti Blogspot ya. Ini yang saya gunakan Blogspot. Jadi hari ini saya belum punya akun Google Sheet sebetulnya untuk web, karena sudah ada yang Blogspot, jadi saya melanjutkan yang ini. Nah, zaman sekarang itu lebih mudah sebetulnya, karena ternyata Google itu banyak menyediakan platform-platform yang itu sangat bermanfaat dan lebih memudahkan kita untuk menggunakan fasilitas-fasilitasnya, mulai dari yang berbasis seperti Word dan sebagainya. Nah, kalau dulu ini Blogspot, sebetulnya sekarang juga Bapak Ibu kalau mau menggunakan Blogspot juga bisa. Klik yang panah ini nih, buat folder baru. Kita buat folder baru ya. Nah, ada folder, klik folder barunya. Mudah-mudahan sih bagian ini Bapak Ibu sudah biasa bikin. Nah, mohon sabar ya, agak lihat hujan. Oke, kita buat folder baru. Nah, buat di sini contohnya namanya silakan mau web saya atau apa, saya biar mudah kita tulis Google Sheet. Buat. Nanti muncul folder Google Sheet nih. Ya, udah muncul foldernya, kita double klik biar masuk ke foldernya. Oke. Nah, udah masuk di sini, baru kita masuk ke Google Sheet-nya dengan cara membuat yang baru lagi di sini, di tanda plus yang sebelah kiri ini kita klik lagi baru. Nah, di bawah di sini udah ada menu-menu Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, formulir. Nah, yang bawahnya lainnya klik, nah keluar lagi nih. Nah, di sini ada Google Sheets, tinggal kita klik ya. Saya ulangi. Dari sini kita dari buat yang baru menuju paling bawah ada lainnya. Di sini akan muncul Sheets. Nah, kita klik, tunggu sampai muncul halaman utama Google Sheet-nya. Sebetulnya Bapak Ibu bisa langsung juga dari Google awal tuh klik aja di browsernya Google Sheets gitu, akan langsung ke sini. Tapi kalau Bapak
Kalau Bapak Ibu belum aktif ininya, belum login Google-nya, ya, yang sebelah Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan pojok paling atas itu ada foto profil kita. Nah, kalau sudah muncul foto kita berarti kita sudah login ke Google. Kalau Bapak Ibu belum login, biasanya sebelum ke sini suka muncul halaman minta login. Nah, silakan Bapak Ibu login menggunakan email dan user dan password yang Google yang Bapak Ibu miliki. Menggunakan akun Google ya, jangan Yahoo. Nah, sampai muncul kalau sudah login, kalau kita biasa menggunakan browser Google Chrome contohnya, udah biasa login menggunakan Gmail, maka ketika klik situ akan langsung ke sini. Nah, ini tampilan utama Google Sheet. Tampilan utama seperti ini. Di sini tampilan header namanya. Header tuh hal yang pertama kali yang kita lihat kalau kita membuka sebuah situs, sebuah web. Kemudian di sebelah kanan dari posisi kita melihat, di sini ada menu sisipkan, ada menu halaman, ada menu theme. Ya, sisipkan, halaman, theme. Nanti kita akan bermain dengan tiga menu ini. Nah, sekarang yang pertama kita akan membuat header dulu, halaman paling muka dari rumah kita. Kalau di rumah kita mungkin ini seperti terasnya. Jadi ketika orang lihat teras itu orang akan tahu, oh, ini rumah siapa gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menampilkan sesuatu yang singkat, padat, jelas, tapi itu bisa menunjukkan profil web yang akan kita buat atau profil situs yang kita buat. Kalau di sini, kalau kita akan membuat situs tentang diri kita, berarti di sini kita buat yang identik dengan diri kita. Kalau di sini kita akan buat tentang lembaga, berarti di sini lembaga. Kalau di sini, kalau kita mata pelajaran, berarti di sini mata pelajaran. Contohnya, saya coba buat mata pelajaran. Ya gimana Bu? Screen-nya nggak berjalan. Atau belum daripada Dadan? Belum. Oh, memang belum. Belum. Oke. Saya masih menjelas. Jadi kita ulang ya. Header ya. Tapi tampilan headernya nggak muncul, Kak. Oh, belum ya? Oke. Jadi saya tutup dulu yang ini. Kalau di saya itu munculnya judul halaman Anda itu, Pak. Oh iya, berarti belum ini. Saya ganti deh. Judul halaman Anda. Kalau tampilan di saya. Ini ya. Ya, seperti itu sama ya. Sudah muncul, Pak. Oke, ini tampilan depan Google Sheet ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk ke Google Sheet akan seperti ini tampilnya. Nah, ini halaman utamanya yang tadi saya sampaikan. Jadi ya seperti teras kita lah, halaman depan rumah kita atau bagian depan rumah kita. Di sini yang harus pertama kali kita branding tentang kita akan membuat website untuk apa. Kalau untuk diri kita, berarti di sini kita tulis nama kita atau terserah mau apa, mau nama asli, nama panggilan atau apa terserah. Kalau di sini mau mata pelajaran, berarti mata pelajaran. Saya coba di sini mata pelajaran ya. Contohnya selamat datang di kelas. Tulisan ini Bapak Ibu bisa rubah-rubah baik jenisnya, jenis tulisannya ya. Di sini ada jenis tulisannya. Contohnya kita gunakan yang ini. Ukuran fontnya juga bisa dirubah. Contohnya ini bisa di bold atau bisa di italic, bisa di center atau di rata kiri, rata kanan. Nah, sebenarnya ini. Selamat datang di kelas. Mohon izin Pak Dadan. Ya. Mohon di unmute dulu. Mohon izin. Ya. Ya Bu Arum. Mohon itu dulu Pak. Diterima dulu. Di unmute dulu.
Halo Pak Dadan. Ya, diangkat dulu Pak. Ini Pak Dadan pun. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Di kelihatan muncul backgroundnya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan gambar dari laptop, Bapak Ibu bisa menguploadnya. Klik upload, nanti akan masuk ke drive di laptop kita. Bapak Ibu tinggal pilih di mana letak foto yang mau dinaikkannya. Contohnya inilah contohnya ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nanti ini bisa diatur posisinya, kemudian kita pun bisa menentukan besar header kita mau seperti apa. Tinggal jenis header, ini jenis header. Ada yang sampul ini berarti gede nanti ke bawah. Mau spanduk besar, berarti gede lagi. Jadi tampilan seperti ini. Atau yang kecil, yang tadi seperti ini. Ini untuk menentukan jenis headernya, halaman utamanya. Nah, kemudian di pojok kirinya di sini ada masukkan nama situs. Ya, sebelah sini ini Bapak Ibu bisa klik nama situs ini mau apa namanya. Contohnya Dadan Hermawan. Dan bisa kasih foto untuk foto profilnya nanti, foto profil situs kita. Contohnya ini, tinggal klik. Nanti akan muncul tambah logo, klik logonya. Kita pilih logonya dari laptop kita atau juga bisa dari internet. Ini contohnya. Kita tunggu. Nah, nanti muncul foto profil kita, foto profil Google Sheet kita seperti ini. Oke, ini kita sampai sini nih. Ini sudah selesai membuat halaman muka dari Google Sheet kita. Jadi ketika orang membuka Google Sheet kita, maka ini yang pertama kali akan muncul. Halaman ini akan pertama kali terlihat. Kalau Bapak Ibu ingin mengubah ke settingan default, dikembalikan semula, tinggal di reset aja ini. Klik reset. Tiap kursor kita masuk ke area header, maka akan muncul ini menu-menu ini. Mau mengubah gambar, ngereset atau mengubah jenis headernya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mau ngasih tambahan tulisan di bawah sini, ini atau menambahkan sisipan gambar atau mau menyematkan video dari YouTube atau menyematkan berita dari link yang lain, itu bisa dilakukan dengan ngeklik sisipan. Ya, ini tiga menu yang tadi, menu utamanya ini sisipan, halaman, tem. Sisipan ini menyediakan pertama kotak teks. Ini kalau Bapak Ibu di sini mau ngasih tambahan tulisan, contohnya klik kotak teks, maka akan muncul di sini. Mau menambahkan apa? Boleh kita menambahkan contohnya tentang identitas. Contohnya slogan kita lah. Ini ya contoh ini. Tulisan ini kita bisa geser ke atas. Nah, bisa pindah ke sini atau bisa pindah ke ini, bisa sama seperti header tadi, kita bisa rubah-rubah, bisa kita gedekan, bisa kita kecilkan dan sebagainya. Kalau mau simpan di bawah juga bisa, tinggal ditarik ke mana posisi yang kita inginkan seperti itu. Kalau ingin menyisipkan gambar, kita tinggal klik di sisipan ini menu gambar. Nah, di gambarnya sama, mau pilih dari internet, mau atau dari Google Drive kita atau upload dari laptop. Kalau upload dari laptop tinggal klik upload, nanti akan masuk gambarnya. Kita coba aja. Tentunya gambar ini. Nah, akan masuk ke sini. Ini contoh kita menyisipkan gambar kalender. Nah, akan masuk di sini.
Begitupun kalau menyematkan, sematan ini banyak. Kalau sematkan itu klik, contohnya kita mau menyematkan apa, nanti Bapak Ibu tinggal buka di browser. Kalau YouTube, buka dulu YouTube-nya, nanti linknya dikopi ke sini, dikopikan ke sini linknya. Tentunya tadi kita menyematkan, kalau yang punya saya tadi tentang blogspot saya, kita salin, masukkan ke sini, tempel, maka nanti akan masuk. Nah, ini sisipkan, nanti akan muncul di bawah. Jadi nanti orang yang masuk ke Google Sheet kita itu selain melihat halaman muka ini, bisa juga melihat yang lain yang kita ingin mereka tahu. Kalau kita tidak membutuhkannya, kita tinggal hapus. Jadi kita klik ininya, di sebelah kiri itu ada menu nih, ada recycle, penghapus, atau mau di copy atau mau diganti warna dan sebagainya. Kalau kita tidak butuh, kita hapus. Ini juga sama, kalau tidak butuh kita hapus. Ini juga sama, kalau tidak butuh kita hapus. Kalau hanya ingin menampilkan ini saja. Oke, sampai sini, ini sampai sisipkan. Kemudian halaman. Nah, klik halaman. Ini yang penting. Bapak Ibu harus memahami tentang halaman ini. Nah, apa yang ingin kita simpan, atau apa yang mau kita simpan di dunia maya kita ini, atau di rumah maya kita ini, nanti di sini di halaman. Ketika Bapak Ibu klik halaman, maka yang pertama akan muncul seperti ini, halaman muka. Halaman muka itu ini, header ini halaman muka. Kalau kita mau nambah lagi, nah di halaman muka ini kita tinggal klik aja, klik. Nah, klik yang properti. Dia klik properti, nanti akan muncul, kita diminta untuk membuat halaman baru. Apa yang mau kita muat, yang kita akan tampilkan. Contohnya kalau kita portofolio nih, contohnya aksi nyata atau apa ya, dokumen aksi nyata. Kalau kita mau menampilkan foto-foto, contohnya foto-foto ketika kita melaksanakan aksi nyata, kita mau kasih judul dokumen aksi nyata, buat dokumen aksi nyata, klik, nanti akan muncul tulisan baru nih, dokumen aksi nyata. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menentukan tem dari dokumen aksi nyata. Kita klik dulu ya. Oke, nah akan bisa seperti ini. Bapak Ibu, biar saya ulangi ya, biar tidak berbelit. Bapak Ibu dari kalau mau nambah halaman muka, klik yang ini, jangan bawah deh, langsung yang bawah aja biar enggak berputar-putar nanti posisinya. Jadi ketika mau mengklik halaman, akan muncul halaman muka yang ini. Kalau kita mau nambah halaman baru, klik yang bawah. Ya, tadi klik, kemudian kita buat dokumen, nanti akan muncul ini dokumen aksi nyata. Nah, silakan judulnya mau dirubah atau tidak. Kalau mau dirubah bisa Bapak Ibu rubah di sini. Contohnya dokumen kegiatan, dokumen foto kegiatan tuh ya. Nanti yang mau dimunculkan foto-fotonya saja. Silakan diatur dulu biar enak dilihat tulisannya. Oke. Nah, nanti di dokumen foto ini kita mau menampilkan apa? Contohnya kalau mau menampilkan foto, kita masuk dulu ke dokumen aksi nyatanya, muncul ini. Kemudian klik sisipan. Nah, silakan di foto-fotonya bisa Bapak Ibu tampilkan. Contohnya klik foto, upload foto dari laptopnya. Saya tidak menyiapkan foto-foto yang berkaitan dengan aksi nyata ya. Jadi
kita pakai yang ada saja. Contohnya ya ini deh. Nah, nanti akan muncul di bawahnya foto yang kita upload. Kalau kita ingin ngasih tulisan di foto ini, kita bisa ngeklik kata letak nih, ya Bapak Ibu. Kata letak ini akan menentukan tampilan halaman kita. Apakah tampilannya akan gambar dengan tulisan, kemudian mau gambar-gambar doang yang munculnya, atau di atas gambar, di atas, di bawahnya tulisan. Itu tergantung kata letaknya nih. Bapak Ibu bisa milih. Kalau kata letak yang ini, yang pertama, itu kata letaknya di kiri gambar, di kanan tulisan. Kalau yang di sampingnya, itu kata letaknya gambar di atas, tulisannya di bawah. Ya, kita hapus lagi ke semula lagi. Kalau yang di bawahnya lagi, itu ada kata letak. Jadi satu baris bisa untuk satu foto tulisan, foto tulisan. Ya, kita bikin yang ini dulu deh, yang gampang. Oke, yang pertama. Jadi satu foto, satu tulisan. Nah, jadi ini template. Kata letak itu lebih ke template, bentuk yang akan ditampilkannya seperti apa, bentuk halaman yang akan ditampilkan. Nah, sekarang ini gambar, ini tulisan. Kita klik yang gambar. Kita mau ngupload kegiatan aksi nyata kita. Ya, contohnya tadi mana tadi itu? Ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini akan mengupload ketika Bapak Ibu di sekolah mengadakan aksi nyata, mulai mungkin dari mengadakan kesepakatan kelas dan sebagainya. Contohnya lah, ini anggap fotonya foto kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Ini sama, bisa Bapak Ibu atur juga biar lebih menarik. Silakan tulisannya bisa diatur. Untuk judulnya seperti ini. Kemudian di bawahnya, ini Bapak Ibu bisa buat tulisan mendeskripsikan tentang bagaimana proses aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Contohnya ketika mengadakan kesempatan kelas langkah yang pertama mungkin Bapak Ibu bertanya kepada anak-anak tentang apa dan bagaimana kelas yang mereka mimpikan. Kemudian setiap anak ditanya, kemudian bersama-sama menyimpulkan, kemudian Bapak Ibu menuliskan satu persatu apa yang diharapkan oleh anak-anak sampai akhirnya menjadi sebuah kesempatan kelas. Contohnya itu ya. Bapak Ibu bisa nanti menuliskan di sini seperti apa, seperti deskripsi dari setiap gambar yang Bapak Ibu upload. Ini kalau masih mau nambah lagi di belakangnya bisa, di bawahnya. Nah, kemudian ini nih di sisi depan ini, di bawahnya banyak Bapak Ibu. Ini ya, di sisi depan ini sering ada kotak teks, ada gambar, ada sama menyematkan, kemudian mengubah kata letak. Di bawahnya ada. Ini ada tombol, ada pemisah, ada grup yang dapat diciutkan, daftar isi. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari satu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat Google Sheet bisa dicoba, diklik satu. Bisa YouTube. Artinya kalau ini bisa sematkan semuanya, bisa ditempel-tempelkan di sini. Contohnya YouTube. Nah, kita mau menempelkan video YouTube yang kita upload tentang aksi nyata. Kita bisa di sini. Ini foto tadi ya. Oh, ini foto ya. Nanti kalau yang video kita buat lagi halaman videonya. Yang foto contohnya. Kita punya foto-foto di Google atau di mana mau disematkan di sini bisa. Kemudian contohnya kita mau menyematkan lokasi kegiatan aksi nyata kita, karena sekolah kita nih contohnya mau disematkan di mana letaknya. Tinggal klik ini peta. Nanti akan diarahkan masuk ke Google Map. Nah, ini Google Map. Bapak Ibu tinggal klik contohnya. Tapi sekolahnya harus sudah sematkan dulu di Google Map. Ini contoh yang gampang yang sudah ada sebelah kasih alang. Nah, akan seperti ini. Kemudian dipilih oleh Bapak Ibu, nanti akan muncul di bawah. Nah, seperti ini. Nanti lokasi sekolah kita atau lokasi yang kita inginkan akan muncul di sini. Kalau mau dikasih keterangan, Bapak Ibu bisa kasih keterangan dengan menyematkan kotak teks klik. Nah ini bisa. Contohnya lokasi aksi nyata. Lokasi penjelasan juga bisa. Ini bisa kita tarik biar ada di samping. Oke. Nah, kalau bisa di samping ya. Ini Bapak Ibu bisa
menggeserkan lokasinya ke samping foto yang kita atau sisipan yang kita sisipkan. Ini di bawahnya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoba mau menyisipkan dokumen, mau menyisipkan formulir dari Google Drive kita, mau menyisipkan halaman spreadsheet, ya, mau menyisipkan slide di sini bisa. Jadi semua yang kita siapkan, yang mau disimpan di portofolio kita yang berbentuk foto bisa disimpan di sini. Ini satu. Nah, contohnya udah penuh nih halaman foto. Kita mau membuat halaman videonya. Kita tambah juga di sini, tinggal tambah, klik tambah dokumentasi video. Klik, nanti ada halaman baru lagi. Nanti di sini akan ada muncul halaman muka, dokumen aksi nyata, dokumentasi video. Kalau diklik, ini akan, kalau halaman muka akan ke halaman pertama. Nah, ini ke header yang pertama kita buat. Kalau yang diklik dokumen aksi nyata akan masuk ke yang tadi kita buat, foto-foto itu. Nah, ini kalau sekarang yang akan kita buat video, masuk ke sini. Di video ini juga sama Bapak Ibu bisa sama proses seperti tadi. Kita kasih dulu judul halamannya sesuai dengan tulisan yang kita inginkan, contohnya seperti ini. Nah, kita sisipkan juga, masuk ke sisipan lagi untuk memasukkan apa yang mau kita pajang di sini. Kalau kita mau memajang video, contohnya videonya sudah kita simpan di YouTube, Bapak Ibu tinggal klik YouTube, nanti masuk ke halaman YouTube, tinggal Bapak Ibu klik apa yang mau dimasukkan. Nanti Bapak Ibu berarti ngeklik mencari. Jadi ini kayak halaman browser YouTube ya. Bapak Ibu bisa mencari di sini apa yang mau Bapak Ibu tayangkan di sana. Contohnya Bapak Ibu punya video YouTube aksi nyata yang sudah diupload di YouTube Bapak Ibu, judulnya apa gitu. Seperti kalau saya contoh ini, klik videonya, kemudian pilih. Jangan lupa pilih. Nanti masuk ke sini. Kita tunggu aja. Nah, masuk ke sini. Nanti ketika orang membuka ini, dia bisa langsung ngeklik YouTube yang kita masukkan dan bisa langsung masuk ke sana. Itu contohnya. Kalau mau kasih tulisan juga sama, Bapak Ibu tinggal klik ini kotak teks. Nah, nanti silahkan tulis di sininya. Video aksi nyata gitu. Bla 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 ke belakangnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tarik juga ke samping fotonya biar lebih enak. Nah gini, di sini Bapak Ibu bisa mengasih deskripsi apa saja di sini ya, di samping kanannya silahkan. Udah simpan tuh halamannya. Kemudian mau menampilkan di aksi nyata apa lagi ya? Apa kira-kira Bapak Ibu yang mau tampilkan selain tadi dokumentasi foto, video, cerita perjalanan melaksanakan aksi nyata contohnya. Bapak Ibu bisa buat halamannya, buat halaman baru lagi, deskripsi aksi nyata. Ini contoh ya, Bapak Ibu silahkan bebas mau bikin apa. Nah seperti ini. Nanti akan dibuatkan lagi halaman barunya. Bapak Ibu di sini silakan membuat deskripsi aksi nyatanya. Contohnya menceritakan jenis-jenis aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Nanti di sini bawahnya Bapak Ibu bisa buka lagi sisipan. Jangan lupa kalau mau kasih foto, upload lagi fotonya dari gambar. Kalau langsung mau kasih tulisan, klik saja tulisannya. Di sini silakan Bapak Ibu kasih judul. Contohnya aksi nyata kelas menulis. Sementara Bapak Ibu di sekolah membuat aksi nyata bagaimana mengajak anak-anak menjadi para penulis, contohnya nih, contohnya aksi nyata kelas menulis. Nanti silakan Bapak Ibu ceritakan seperti apa. Gitu. Udah selesai, mau bikin lagi yang bawahnya, klik lagi yang baru. Contohnya aksi nyata
apalagi ya, kelas menulis, aksi nyata, kelasnya. Contohnya Bapak Ibu pernah mempraktekkan aksi nyata tentang bagaimana anak-anak di kelasnya diajarkan untuk belajar menahan diri, tidak berbicara. Kemudian dari hal itu mungkin apa manfaatnya, apa dampaknya terhadap siswa dan sebagainya. Silahkan ceritakan di sini. Itu ya Bapak Ibu, sampai selesai. Sudah selesai contohnya. Nah, kita sekarang sudah punya 3 halaman. Pertama dokumen aksi nyata, foto tadi ya. Kita ganti deh, ini kayaknya kurang enak kalau kurang lengkap. Dokumen aksi nyata, dokumen biar sama dengan yang bawah. Dokumen aksi kita sudah punya dokumen foto, kemudian kita punya dokumen video, kita pun punya deskripsi. Apalagi yang mau Bapak Ibu tampilkan, silahkan tinggal tambah halamannya. Ini contoh ya. Nah, sampai situ. Nah, nanti biar halaman yang kita buka ini memudahkan orang membaca atau membuka, maka di halaman muka kita kasih tombol. Halaman muka nih. Halaman muka kita nih ya. Halaman yang pertama muncul nanti. Kita bisa ngasih tombol. Bagaimana cara ngasih tombolnya? Jadi kalau orang di sini akan muncul, nanti Bapak Ibu di halaman ini akan muncul tombol-tombol dokumen foto, dokumen video, deskripsi. Nah, kita buat tombolnya dengan cara klik sisipkan. Ya, semua ada disisipkan menunya. Cari tombol. Nah, ini ada tombol. Ya, di tombol ini Bapak Ibu klik. Contohnya dokumen foto. Kita kasih tombol dokumen foto untuk masuk ke dokumen foto. Oke, dokumen foto. Tadi kita sudah membuat halaman dokumen foto. Maka di tautan yang bawah ada tautan. Tautan ini kita klik. Nah, akan keluar tuh halaman yang sudah kita buat. Di sini ada halaman foto. Klik halaman fotonya, sisipkan. Nanti muncul loh, di bawah header kita muncul dokumen foto. Nah, ini biar bagus, tarik ke atas. Biar ada di dekat foto. Nah, ada dokumen foto. Kemudian kita mau bikin tombol untuk dokumen video. Buat tombol lagi. Dokumen video. Pak Dadan, Kita tautkan ya. Pak Dadan, Ya, boleh mangga. 5 menit lagi ya, sampai publik kalau bisa. Oke, siap. Nah, masuk dokumen video. Kita tarik. Biar satu lagi. Kita tadi sudah punya deskripsi aksi nyata. Tautkan deskripsinya, sisipkan. Nah, udah selesai. Ini web kita di Google Sheet. Terakhir kita publikasi. Nah, jadi jangan lupa setelah selesai kita publikasi. Ini artinya finishing pekerjaan kita. Kita klik publikasi. Nah, nanti muncul di sini publikasi di web, alamat web. Bapak Ibu ingin alamatnya seperti apa? Yang ditawarkan oleh Google Sheet saya ini alamatnya Dadan Hermawan. Karena tadi kita di depan ini ya, di atas kiri ini kita membuat judul halamannya Dadan Hermawan. Kalau Bapak Ibu mau yang lain silakan. Oke, kita masukkan. Kalau sepakat dengan ini, Bapak Ibu tinggal publikasi. Kalau mau diganti, boleh diganti di sini. Nanti kalau nama yang kita masukkan nama yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Google Sheet. Tapi kalau nama itu nama yang masih bisa digunakan, nanti akan muncul seperti ini. Warnanya tidak berubah jadi merah. Misalnya kalau nama ini tidak bisa dipakai, berubah jadi merah. Oke, kita publikasi. Klik publikasikan. Nah, ada keterangan situs Anda berhasil dipublikasikan. Tadi kalau mau langsung diklik, mau lihat hasilnya bisa langsung diklik. Kalaupun tidak, Bapak Ibu bisa mengcopy alamat Google Sheet kita yang ada di atas ya. Jadi di halaman browsernya ada tentang itu alamat Google Sheet-nya. Ini kita bisa lihat seperti apa penampilan setelah jadinya. Oke, kita lihat ya penampilan setelah jadinya. Nah, saya harus keluar dulu dari halaman yang ini. Kalau tidak keluar, Bapak Ibu nggak bisa melihat hasilnya. Oke, saya stop dulu berbaginya. Kita lihat hasil yang kita buat seperti apa. Ini sudah selesai Bapak Ibu.
Kita mau lihat hasil terakhir dari Google Sheet kita. Bersabar sebentar, masih muter di sayanya. Oke, Bapak Ibu semuanya, nanti kalau Bapak Ibu sudah buat Google Sheet-nya, Bapak Ibu bisa melihat di, saya bagi guru, saya share screen lagi, di Google Drive yang punya kita. Nah, ini Google Drive-nya, Bapak Ibu bisa buka di Google, tadi di folder Google Sheet yang sudah kita buat. Coba klik saja. Nah, ini hasil yang tadi kita buat di Google Sheet-nya. Kita buka. Pastikan jaringan internetnya juga bagus, karena kalau membuat hal seperti ini biasanya jaringannya juga harus bagus. Muncul. Nah, ini link situs kita. Ini yang kita bagikan ke anak-anak atau ke teman-teman yang dipinta untuk membukanya. Saya coba buka, saya coba share linknya ke grup Lisang Bihwa nih. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sana untuk melihat hasilnya seperti apa. Ke kolom chat aja, Pak. Oh iya, ada kolom chat. Lupa. Nah, itu Bapak Ibu bisa buka di situ hasilnya yang barusan kita buat. Oke, saya tunjukkan di sini hasilnya. Ya, sudah bisa terlihat, Pak. Ada ya? Ya, sudah, Pak. Nah, itu hasil website yang kita buat barusan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Sama munculnya. Nah, muncul. Jadi ini yang akan kita lihat tuh. Jadi ada portofolio, aksi nyata, dan Hermawan SDN Pelita Karya. Nanti orang yang mau lihat apa saja, dokumen foto, tinggal diklik nih. Tuh, klik dokumen foto, akan masuk ke dokumen foto. Nah, tuh yang kita buat ada. Kalau mau kembali, bisa klik halaman muka. Sebetulnya sih, nah di atas juga ada nih deskripsi aksi nyata, dokumen video, dokumentasi foto aksi nyata ada di atas. Jadi judul halaman yang kita buat ada di atas. Tadi kita deskripsi aksi nyata, tinggal klik masuk ke sini. Seperti itu mungkin secara singkatnya tentang Google Sheet ini. Sebetulnya masih banyak yang bisa dijelaskan, tapi karena waktunya sudah mepet, jadi saya akhiri dulu sampai di sini, kita diskusi nanti di belakang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Rita. Terima kasih Kang Dadang, begitu jelasnya menjelaskan, hebat sekali. Pak Dadan bisa istirahat sambil melihat-lihat pertanyaan di chat ya Pak Dadan ya. Bapak Dadan ada ya? Sambil menunggu jawaban dari Pak Dadan rehat dulu sebentar. Kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ketua Lisang Bihwa kita, Ibu Arum. Mangga Bu Arum. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Rita. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ada kesalahan teknis ya. Mohon izin, saya seharusnya tadi sebelum Pak Dadan itu saya dulu ya untuk mengantarkan kegiatan kita hari ini. Sampai saya itu lupa menyapa teman-teman yang di sini, karena tadi sepertinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi inti dari Pak Dadan ya. Mohon izin ya Bapak dan Ibu.
Mungkin sekilas saja ya Bapak dan Ibu, mengapa hadir kegiatan ini di malam hari ini. Saya menamakan nama ini dengan istilah bimbang. Bimbang itu bincang malam bersama Lisang Bihwa. Nah, untuk Lisang Bihwa sendiri adalah nama komunitas literasi Lisang Bihwa, literasi Subang, Bihari dan Berwibawa, yang kebetulan sering berkolaborasi dengan TBM, Teras Ilalang. TBM itu Taman Baca Masyarakat. Ini foundernya adalah Pak Dadan. Gitu ya, kami sudah berkolaborasi sejak lama. Mengapa saya mengambil narasumbernya Pak Dadan? Karena Pak Dadan ini adalah fasilitator PGP untuk nanti di angkatan kelima ya Pak Dadan, sehingga saya mengambil narasumber itu yang paham di Google Site dan juga berselera nanti ketika penilaian Bapak dan Ibu. Dan ini para peserta yang hadir di sini juga, ini Pak Dadan, adalah para CGP dan para BGP. Untuk para CGP, ilmu ini dibutuhkan untuk mengunggah tugas-tugasnya, tugas portofolio ya. Nah, portofolio itu kan sebenarnya port itu dari kata hasil folio itu penuh, jadi semacam kumpulan capaian Bapak dan Ibu yang terangkum dalam satu media. Nah, sementara barangkali di sini bukan CGP, yang masih BGP, saya katakan BGP, balon guru penggerak ya, yang nanti untuk di angkatan ke-6. Gak apa-apa Bapak dan Ibu, walaupun Bapak dan Ibu belum menjadi CGP, sudah ada gambaran, oh ternyata di CGP itu ada tugas membuat portofolio yang nanti harus diunggah ke Google Site gitu. Memang Google Site ini jarang kita gunakan, walaupun sebenarnya aplikasi ini sudah lama ya adanya itu. Hanya kita jarang menggunakan, kita lebih asik di Blogspot atau di WordPress ya, seperti itu Pak Dadan. Sementara Google Site itu kita jarang gunakan. Nah, mungkin ini pemerintah tuh mengalihkan rumah yang biasanya kita main di Blogspot, dialihkan mainnya ke Google Site gitu, supaya pemanfaatan belajar ID-nya itu lebih bermakna begitu dia Pak Dadan. Nah, dan kemudian Bapak dan Ibu, di sini saya kemas mengapa dalam acara bimbang ya, bukan webinar, bukan semacam apalah itu ya, supaya kita tuh lebih santai gitu, lebih santai. Bapak dan Ibu bisa bertanya-tanya apa sepuasnya ke Pak Dadan. Pak Dadan wayahna ya nanti kalau dibombardir dengan pertanyaan teman-teman di sini. Dan di sini alhamdulillah sudah hadir ya, ada CGP saya dari KBB, ada Ibu Sri, ada Pak Agun, ada Bu Mila, ada Pak Yayan, ada siapa lagi ya. Bahkan juga di sini hadir para pengajar praktik dari Kabupaten Subang. Nah, untuk Ibu Rita ini adalah pengajar praktik di Kabupaten Subang di angkatan ketiga bersama Ibu Hos, Ibu Ai ya. Nah, sebenarnya mengapa kalau fasilitator Bapak dan Ibu nggak akan menyelenggarakan acara begini. Fasilitator itu hanya melihat hasil kerja Bapak dan Ibu, langsung jebret nilai gitu ya. Nah, sementara kami para pengajar praktik mempunyai beban moral, bukan beban moral, tanggung jawab ya. Kalau beban kan seolah-olah terbebani. Kami di sini mempunyai tanggung jawab moral untuk membantu Bapak dan Ibu baik CGP ataupun BGP, ataupun mungkin Bapak dan Ibu guru yang bukan BGP, yang bukan CGP, tetapi ingin menelusuri seperti apa sih Google Site itu, kok sekarang lebih banyak diperbincangkan orang gitu. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, supaya, dan mohon maaf saya juga tadi karena kesalahan teknis ya Pak Dadan, saya minta kepada Dadan kontennya itu khusus mengenai tugas-tugas para CGP. Nah, para CGP ini sekarang sedang mendapat tugas membuat portofolio yang isinya itu berbentuk aksi nyata. Nah, kalau di angkatan pertama kan aksi nyata portofolionya itu artefak dari 9 bulan ya. Selama 9 bulan artefaknya seperti apa, lalu dia kemas dalam bentuk portofolio, kemudian diunggah ke Google Site. Nah, di angkatan 3 dan di angkatan 4, ini di Subang itu kebetulan angkatan 3, dan kalau di Kabupaten Bandung Barat itu di angkatan 4 itu ternyata per modul
Pak Dadan per modul. Jadi modul 1 selesai, mereka langsung membuat portofolio dan harus diunggah ke Google Site gitu. Jadi saya ingin tadi mohon maaf saya menyetop Pak Dadan ini minta kami contohkan dicontohkan langsung portofolio tentang modul 1 gitu. Mungkin nanti kita ke depannya apakah berlanjut atau tidak. Nah seperti itu ya teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat, para BGP atau para CGP. Boleh sekarang Bapak dan Ibu bertanya sepuasnya apa saja ya Pak Agun. Jangan sekedar isi-isi, nggak usah malu-malu. Di sini kita ruang santai. Kan namanya juga bincang malam bersama Lisan Bihwa. Seperti itu ya. Nah mungkin itu saja yang tadinya seharusnya paparan ini saya sampaikan di awal ya sebelum Pak Dadan, karena mungkin di antara peserta ini ada yang bingung, ini acara apa, siapa penyelenggara, ngapain aja, hasilnya apa gitu ya. Nah dengan harapan selesai kegiatan ini Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di sini tidak bimbang lagi tentang bagaimana mengunggah portofolio di Google Site. Jadi sudah ada pencerahan nih dari Bapak fasilitator. Dan juga ini Pak Dadan ya, karena Bapak sebagai fasilitator, kira-kira kalau saya lihat kan di sini ada tampilan dan ada konten gitu. Apakah fasilitator lebih mengutamakan tampilan daripada konten? Khawatirnya begini, orang ahli kutak-ketik di aksesoris ya, di tool atau di template gitu, sehingga mereka mengabaikan konten gitu. Kalau saya sendiri sih lebih mengutamakan konten daripada tampilan. Atau ini seperti apa sih gambarannya seorang fasilitator menilai hasil aksi nyatanya CGP. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu sebagai pengantarnya yang seharusnya tadi disampaikan sebelum Pak Dadan memaparkan. Itu saja Ibu Rita dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Ibu Rita, mangga. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bu Arum sebagai ketua Lisang Bihwa. Betul ya Bapak dan Ibu, Lisang Bihwa akan mengadakan seperti ini bincang santai malam-malam untuk belajar dan bersilaturahmi. Baik Bapak dan Ibu, dari Bu Arum ada pengantarnya sekaligus ada pertanyaan. Kemudian sebelumnya di sini ada pertanyaan dari yang ada di chat nih dari Adi Utama. Pak Dadan, kita mulai tanya jawab ya Pak Dadan ya. Yang pertama katanya Pak Dadan nih, untuk gambar itu bisa berbentuk animasi atau tidak ya? Kemudian yang kedua dari Bu Arum, apakah penilaian dari fasilitator konten atau tampilan-tampilannya? Ya, itu saja dua dulu Pak Dadan, mangga. Oke, tadi dari Pak Ali Utama ya. Tapi kayaknya dia udah keluar, nggak apa-apa deh Pak, dijawab. Oke, kita bisa masukin mau gambar, mau animasi, mau video. Kalau untuk gambar bisa langsung ya kita masukkan. Nah kalau untuk video dan animasi, kalau untuk header tuh bisa kita masukkan juga animasi langsung, animasi tapi harus yang berformat GIF ya. Jadi Bapak Ibu kan kalau di apa tuh di WA itu suka ada orang yang ngirim kayak animasi bergerak tuh ya. Itu formatnya GIF biasanya. Format ujungnya tuh, kan kalau foto ujungnya formatnya JPG gitu ya. Kemudian kalau fotonya ingin bisa tanpa background itu kan pakai PNG gitu. Nah ini kalau yang animasi itu biasanya pakai GIF, GIF gitu. Contohnya bunga GIF gitu. Bapak Ibu bisa nyari sebetulnya di Google animasi Bapak Ibu inginkan, tinggal klik aja animasi GIF kayak gitu. Nanti akan keluar semua animasi yang bisa bergerak, yang durasinya pendek-pendek gitu. Nah itu bisa dijadikan juga header sebetulnya. Nah kemudian kalau video Bapak Ibu bagusnya biar aman di-upload aja dulu ke Google Drive-nya. Nanti yang semua di Google Drive itu mau foto, mau video, mau dokumen, mau apa saja itu bisa kita sisipkan. Nanti di menu sisipkan, ini kan ada menu sisipkan ya. Di menu sisipkan itu Bapak Ibu, saya tunjukkan lagi. Di menu sisipkan itu ada Google Drive-nya. Nah, saya tunjukkan nih. Nah, di
di Google Drive itu ini nih, sisipkan. Nah itu kan ada teks, ada gambar, muncul belum ya? Ada teks, ada gambar, kemudian ada sematkan, ada drive. Nah kalau kita mau ngambil dari drive kita, itu tinggal Bapak Ibu klik yang drive-nya. Muncul ya Bapak Ibu? Ada ya? Muncul ya? Nah itu drive. Nah kalian kalau diklik drive, ini akan masuk ke drive kita. Nah itu semua yang ada di drive kita, mau video, mau foto, pun bisa kita masukkan ke Google Sheet kita. Mau di halaman muka, mau di halaman yang mana saja yang kita ingin simpan. Sebenarnya nih saya kali ini mau slide, mau apapun di sini bisa kita masukkan yang sudah ada di Google Drive kita, seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Arum yang dinilai oleh fasilitator itu apa? Kalau penjelasan waktu saya pembekalan ya beberapa bulan ke belakang, karena pembekalnya udah agak lama gitu. Mudah-mudahan nanti di bulan Maret ya. Kemudian juga di pas bagian teman-teman sekarang di angkatan ke-4 ke-5 tidak ada perubahan penilaian. Yang diutamakan kontennya gitu. Karena yang dinilai dari grup penggerak kan kompetensi, cara berpikirnya gitu, cara bertindaknya. Jadi lebih kepada konten itu punya porsi lebih besar. Ya syukur-syukur kalau ternyata pada CGP itu selama proses pendidikan guru penggerak muncul kreativitas, muncul keterampilan menggunakan IT-nya lebih bagus, kemudian dia mampu mengemas dengan lebih menarik. Ya pasti dapat apa ya? Dapat penilaian lebih lah gitu untuk kemampuan teman-teman ketika menampilkan dalam bentuk portofolio di Google Sheet, kemudian tampilannya kelihatan profesional gitu. Artinya kan ini proses belajarnya lebih banyak gitu mungkin dari temannya, seperti itu. Jadi konten yang diutamakan teman-teman, jangan khawatir lah gitu ya, jangan terus saya belum bisa, yang penting mencoba untuk membuatnya. Karena sebetulnya kelihatan orang yang dia dari nol kemudian mencoba untuk belajar, kemudian dia mencoba untuk membuatnya. Karya orang yang sungguh-sungguh walaupun tampilannya tidak maksimal itu kelihatan sebetulnya, dan kita akan lebih menghargai itu. Karena orang yang sudah ahli membuat Google Sheet, kemudian dia membuat Google Sheet, orang yang belum bisa sama sekali, kemudian dia sungguh-sungguh mencoba belajar, kemudian bisa menampilkannya, itu kan lelahnya lebih banyak yang belum bisa sama sekali, kemudian mencoba untuk membuat seperti itu. Begitu mungkin ya pada dana ya Bapak dan Ibu, jadi jangan khawatir, ternyata dari fasilitator itu lebih mengutamakan konten. Nah saya sudah berpesan kan Bapak dan Ibu, selesaikan saja dulu kontennya, portofolionya. Masalah nanti kemasannya bagaimana di Google Sheet, ternyata Bapak fasilitator lebih menyukai konten ya daripada penampilan di slide-nya. Tapi nggak ada salahnya kita mencoba ya Pak fasilitator untuk lebih mempermanis tampilan kita di Google Sheet-nya. Monggo dilanjut berita ya. Ini kan ini ada CGP saya nih Bu Nur Hidayah. Waktu angkatan pertama kan teman-teman nggak pernah diajarin Google Sheet gitu. Mereka mencoba sendiri membuatnya dengan ya kemampuan mereka. Tapi alhamdulillah kan lulus semua. Alhamdulillah. Jadi jangan takut ya Bapak dan Ibu, ternyata sudah dicontohkan dari yang nol sama sekali, ternyata kok mudah sekali ya. Sebenarnya ini mudah, sangat mudah sekali kalau kita mau mencoba. Yang sulit itu yang tidak mau mencoba. Ibu Rita itu banyak yang raise hand, mana Bu disapa dulu Bu yang raise hand. Ya Bu, terima kasih Pak Dadan sama Bu Arum. Sebelumnya nih ada yang bertanya juga nih Pak dari chat ya. Katanya di sini di saya nggak muncul gambar gitu ya. Kemudian yang kedua dari Gumilan, di saya kok nggak muncul gambar Pak, mohon diulang dikit. Kemudian ada lagi, Pak jelaskan lagi tentang alamat web untuk dipubliskan. Nah untuk yang lainnya raise hand, mangga. Atau dua dulu ya Pak Dadan, yang ini dulu. Nanti kita lihat yang raise hand biar langsung. Silahkan Pak Dadan. Masih di mute Pak Dadan.
Oke, mungkin yang Bu Mila maksud foto ini ya, header ini yang nggak muncul. Yang pertama, coba pastikan jaringannya bagus, ya, karena memang kecepatan menampilkan foto akan dipengaruhi karena kita bekerja dalam online ya. Jadi akan dipengaruhi oleh speed koneksi kita, kemudian juga perangkat kita sendiri. Kita coba lagi, kalau Bapak Ibu mau menampilkan foto, kita kalau di header tinggal ubah gambar. Jadi sebetulnya tiap halaman bisa berubah. Bapak Ibu tadi kan punya halaman headernya pertama ini, kita mau merubah sebetulnya halaman yang kedua, halaman dokumentasi foto. Kita rubah saja ininya, ubah foto. Nanti silakan mau ngupload dari laptop atau mau pilih dari gambar. Kalau saya pilih dari gambar nih, yang ada disediakan dari Google Sheet-nya. Nah, ini yang disediakan oleh Google Sheet. Silakan, contohnya kita pilih yang inilah. Klik fotonya, kemudian pilih. Jangan lupa ada pilihnya di bawah. Mungkin tadi Bu Mila nggak klik pilih, nanti akan otomatis. Nah, muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Oke. Nah, ini akan berbeda dengan halaman depan. Halaman muka seperti ini. Ketika kita halaman foto, tampilannya seperti ini. Halaman video contohnya, mau kita rubah juga background fotonya, sama, tinggal klik ini, ubah foto. Kalau mau dari laptop, klik yang atas, upload. Kalau mau dari yang disediakan oleh Google Sheet-nya, tinggal. Memang lebih mudah sih menggunakan yang sudah disediakan. Itu lebih ringan sebetulnya buat laptopnya, buat internetnya. Dari kalau mengupload dari laptop kita itu lebih berat sebetulnya, bebannya lebih berat untuk internet kita. Oke, kita pilih sama seperti ini dan otomatis akan berubah seperti ini. Ini untuk mengubah halaman, mengubah foto atau background di tiap halaman. Kalau mau masukkan foto tadi tinggal buka sisipkan. Nah, sisipkan kita buka, kita klik gambar. Itu untuk yang ini. Tadi yang kedua tuh apa tadi ya, Bu Rita? Itu katanya alamat web, tolong dijelaskan lagi untuk alamat web. Ya. Nah, alamat web yang kita sudah buat, bagaimana cara mendapatkan alamatnya? Nah, ini halaman yang muncul ini ya, di atasnya ada tuh. Ini Ando, ini Redo, nah ini plat hijau tuh artinya kita mau melihat seperti apa penampilan web kita. Karena halaman tempat kita membuat dengan halaman yang akan muncul di orang yang akan melihat akan berbeda. Nah, linknya ini yang atas nih ya, yang gambar ante nih. Bapak Ibu tinggal klik aja ini, klik, nanti akan muncul link situs yang dipublikasikan. Nah, ini linknya ini, Bapak Ibu tinggal klik salin nih, salin link, klik. Nah, kirim ke siapa? Kalau ke fasilitator, kirim ke fasilitator, atau kirim ke WA siapa yang ingin kita kasih tahu alamatnya ya. Sebenarnya kalau yang tadi saya kirim lagi ke sini nih, ke chatting ya. Nah, ini link yang kita buat websitenya seperti itu. Itu mungkin Wanita. Ya, satu lagi Pak, ini tolong jangan ditutup dulu. Dari Ibu Nur Hidayah katanya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, saya kan banyak menyimpan dokumen di Drive. Jika saya klik publikasi agar tidak terbaca semua di publik, bagaimana caranya? Kalau di Google Drive itu kan tadi pertanyaan Google Drive ya. Kalau Google Drive itu kan bisa kita ubah ya, bersetelannya, apakah mau publik, apakah hanya untuk orang yang dibatasi, hanya untuk orang yang kita kasih linknya saja, atau sama sekali nggak bisa dilihat orang lain, hanya kita yang bisa melihatnya. Itu bisa disetel, bisa ada di setelan penyimpanannya. Seperti dokumen kan, kalau kita kirim dokumen ke orang lain juga, ketika dipublikasi ada setelannya, apakah orang lain bisa mengedit atau tidak. Kalau di sini, kalau yang di Google Sheet ini yang kita tampilkan, nah itu akan terlihat oleh orang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dadan. Sekarang kita ingin mendengarkan suara dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, raise hand.
Nggak kelihatan ya di saya, kenapa ya? Raisen ya? Ada nggak? Punten Pak Dadan kebaca tuh Pak Nur Raisen. Tidak ada, Bu. Tidak ada Ini sepertinya Alhamdulillah tidak ada kalau di saya. sama. Ini kan tekatannya dari Bu Eli ada. mungkin Bu udah pada paham ini. Iya Bu Rita, ini sudah pukul 21:06 ini buat dari kesepakatan apakah masih bisa lanjut atau bagaimana. Oh itu ada Bu Wiwin, Bu Rita, Bu Wiwin minta sih. Wiwin, mangga Bu Wiwin. Tadi itu kan sampai 9:30 ya, paling lama itu. Iya. Mangga Bu Wiwin. Atur nuhun Bu. Itu saya sampai 9:30. Tidak raise hand itu masih bingung. Maklum mak rada kagugusur begitu. Jadi mohon maaf terlalu banyak yang mesti ditanyakan. Jadi bingung sendiri mau bertanya apa. Mohon maaf sekali. Nanti mungkin Japri Pak Dadan ya sambil praktek. Boleh. Ya. Atur nuhun sadayana hapunten. Sami-sami ini juga ada Pak Dadan dari Bu Eli Poliso ini. Pak Dan, aku ngomong tapi kayaknya harus praktek sambil ditemani. Ingin ditemani Pak Dadan. Soalnya kita gagal paham dan gagal ngomong katanya. Itu Bu Nina, Bu Rita. Nah, ini ada Bu Nina Yuliana dan Ibu Nur Hidayah. Iya, silakan dari Cirebon. Mangga Bu. Siapa dulu Bu? Ada Bu Nina dulu, enggak? Silakan. Setelah Bu Nina, Ibu Nur Hidayah. Mangga Bu Nina. Bapak, maaf, saya minta ini ada nggak Pak kumpulan materinya biar nanti bisa dipelajari gitu ketika waktu senggang Pak. Oke. Teh Nina itu di YouTube juga sebetulnya banyak. Tinggal tulis aja tutorial Google Sheet gitu. Ada di situ. Banyak. Saya sih nyaranin di YouTube ya. Kalau baca mungkin banyak yang ketika baca istilahnya bingung gitu. Kalau di YouTube insya Allah lebih karena kita melihat ya, mempraktekkan langsung kan yang di YouTube. Di YouTube banyak tuh bisa Bapak Ibu mempelajari Google Sheet. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon Bu Nina. Kita lanjut ke Bu Nur Hidayah. Silakan Bu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bu Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama kita pakem ya, sudah ibaratnya kegiatannya sudah jarang. Alhamdulillah ketemu lagi dengan waktu itu pendamping saya. Alhamdulillah Pak Dadan. Temu kangen ya. Begini ibaratnya saya ini alhamdulillah ibaratnya kayak habis tidur dibangunkan gitu sama Pak Dadan lah. Pak Dadan ini salah satu inspirator saya gitu ya, motivator saya selama menjadi guru penggerak. Dan saya sekarang ingin bertanya begini Pak. Tadi yang dibikin di Google Sheet Bapak itu misalnya nih di situ kan ada kalau misalnya kita bikin judul apa terus ada referensinya, daftar pustakanya apa gitu. Nah sekarang kalau saya mau bikin semacam cerita, semacam perjalanan apa gitu, kalau misalnya tidak menyisipkan daftar pustaka, hanya uraian kata-kata dari sendiri, itu diperkenankan atau tidak? Kalau ngambil dari daftar pustaka, kebanyakannya dari modul-modul itu aja itu boleh tidak gitu, tidak ngambil dari mana-mana gitu, satu fokus titik dari modul PGP gitu tuh. Misalnya ya ada bayangan sih, jadi terbuka saya pengen nyoba nulis lagi gitu, soalnya udah lama nggak nulis gitu, jadi kalau misalnya dalam batasan mana saja yang harus ada daftar pustakanya gitulah Pak. Yeah. Terima kasih Pak. Oke Bu Nur, mungkin pertanyaannya lebih kepada kaidah penulisan ya. Kalau untuk teknis menulisnya mungkin sama saja seperti yang tadi sudah sampaikan, bagaimana kita
menulis halamannya, kemudian tinggal tambah tag, menulis tag. Nah, tentang apa yang kita tulis itu silakan. Tapi memang kaidah menulis itu akan tetap melekat dimanapun kita menulisnya. Mau nulis buku, mau nulis di Facebook, mau nulis di jurnal, apalagi di web ini sama dengan rumah kita. Jadi ketika kita membuat sebuah tulisan, maka sudah pasti yang kita tulis itu harus memenuhi kaidah penulisan. Artinya kalau salah satu kaidah itu adalah kita menghindari plagiarisme ya. Kalau memang tulisan itu tulisan orang lain, maka tetap kita harus mencantumkan referensinya, pendaftar pustakanya. Kalau ternyata itu tulisan hanya cerita kita saja tentang pengalaman kita, cerita kita ditulis itu nggak usah. Atau kalau memang terinspirasi juga untuk orang lain, kita bisa menulisnya dengan cara memparafrase. Itu mah udah rahasia umum ya, tentang bagaimana membuat tulisan orang biar tidak termasuk plagiarisme di tulisan kita. Tinggal kita parafrase saja, kita cerna dulu tulisan orang, kita tulis lagi menggunakan bahasa kita. Seperti itu, Gunung. Jadi memang kalau tulisan tuh tetap dimanapun kita nulis, kalau itu punya orang harus ditulis siapa penulisnya. Kalau memang itu pengalaman kita sih harus usah. Tapi pengalaman kita pun kalau ternyata di situ ada kutipan kata-kata orang, tetap harus cantumkan siapa pemilik kata-kata itu. Terima kasih. Itu Bu. Selamat tulis lagi. Saya nantang Ibu membuat buku sampai sekarang belum. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dadan. Saya lihat tidak ada lagi yang bertanya ya. Betul nggak? Nih takutnya saya ada yang kelewat. Ini Iya Bu, nggak ada. nggak ada ya. Bapak Ibu sangat semangat sekali walaupun undangan jam 9, tapi kesepakatan paling lambat jam setengah 10. Ternyata kita sudah lewat jam 9.12. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sekian. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar dulu statement closing dari Pak Dadan dan Bu Arum. Silakan Pak Dadan dulu. Oke, teman-teman semuanya, saya selalu mendapatkan energi positif ketika bertemu dengan teman-teman guru penggerak, karena bagi saya sampai hari ini program guru penggerak ini mampu menyaring, melahirkan orang-orang yang punya spirit yang sama, keresahan yang sama tentang pendidikan, mimpi yang sama tentang bagaimana kita membangkitkan kembali marwah pendidikan kita, marwah keguruan kita, sehingga kita layak dari tempat ini. Dan salah satu hal yang saya banggakan dari program guru penggerak adalah membentuk kita semua untuk menjadi orang-orang yang senantiasa belajar. Proses kita belajar selama 9 bulan, baik lewat online maupun tatap muka dengan para pendamping, itu secara tidak langsung akan membentuk habit kepada kita tentang dimanapun kapanpun kita akan terbiasa untuk membangun sebuah komunitas pembelajaran. Sampai kapanpun kita harus belajar, karena itu bagian dari cara menjaga marwah keguruan kita. Anak-anak kita akan terus bergerak, pengetahuan ini akan juga sangat dinamis bergerak. Kalau kita sebagai guru tidak mau belajar, maka kita akan dilindas oleh pengetahuan itu sendiri dan kita akan tertinggal. Orang-orang yang sampai hari ini masih susah move on dari kebiasaan lamanya untuk belajar, maka dengan sendirinya akan tergusur oleh perkembangan yang sedang kita ikuti. Salam hormat saya buat guru saya, ada Ibu Karna. Kalau saya dari sini saya lihat, saya jadi malu nih ada guru saya. Punten Ibu. Itu mungkin dari saya, teman-teman semuanya. Semangat selalu menjadi penggerak dimanapun kita berada, dan jangan jadikan guru penggerak ini hanya motivasi untuk jadi kepala sekolah. Itu mah bagian kecil dari spirit yang mungkin bolehlah ada di dalam hidup kita, tapi jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah berubah menjadi guru yang lebih baik, sehingga kita menghasilkan generasi terbaik di tangan kita, dan kita mati dengan bangga sebagai seorang guru. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Dadan, motivasinya, inspirasinya, ilmunya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, yang kedua silakan Bu Arum. Ya, kalau dari saya, Bapak dan Ibu tidak ingin meng-close ya, karena inginnya berkelanjutan, karena untuk
kami dari komunitas Lisan Bihwa itu inginnya terus menerus mengadakan pertemuan untuk pembelajaran. Jadi mohon maaf sebelumnya, bukan berarti kami ini menggurui Bapak dan Ibu, hanya kebetulan ini sudah menjadikan suatu misi kami untuk selalu berbagi dan terus berbagi tentang keilmuan dan kebaikan. Begitu. Seandainya pertemuan ini dirasa bermanfaat, alhamdulillah ya. Kalau sekiranya banyak kekurangannya, mohon dimaafkan karena ini acaranya mendadak dan tiba-tiba, makanya saya belum sempat koordinasi ya dengan Ibu Rita, dengan Ibu Host, dengan Pak Dadan gitu ya, sampai saya harus menyetop dulu Pak Dadan begitu. Tetapi kalau Bapak dan Ibu masih membutuhkan kami dari Lisan Bihwa, siap memfasilitasi apa permasalahannya, nanti kontennya apa, atau mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang berkenan untuk menjadi narasumber, tinggal menghubungi kami, nanti kami sediakan ruangnya untuk bisa berbagi sesama guru ya, bukan hanya sekedar guru penggerak tapi juga guru Indonesia. Itu saja ya mungkin Bapak dan Ibu dari kami komunitas Lisan Bihwa yang didukung oleh TBM Teras Ilalang dengan Pak Dadan. Acaranya karena mendadak sesuai dengan kebutuhan, mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan insya Allah kami akan tetap terus membersamai Bapak dan Ibu untuk belajar dan terus belajar. Itu saja ya mungkin Ibu Rita, jangan segan untuk menyapa kami, untuk bertanya kepada kami, dan barangkali ada yang belum tergabung ke komunitas Lisan Bihwa bisa menghubungi Pak Dadan atau Ibu Rita untuk mendapatkan link WA grupnya. Itu saja. Irian Cendrawasih, indahnya Gua Sunyaragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penyajian. Amin Ibu Bapak dan kita mari bergerak bersama dan sukses bersama dan maju bersama ya Bapak dan Ibu. Jangan Amin. takut, jangan resah, jangan bimbang. Kalau Bapak dan Ibu ada permasalahan di dunia literasinya, silakan memberikan pendapatnya atau pertanyaannya, nanti kita akan rangkum dan kita akan berbincang-bincang kembali di acara yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dadan, materinya sungguh luar biasa. Menurut Pak Dadan sangat sederhana, tapi menurut saya luar biasa, keren gitu ya. Bapak Sangat luar biasa, sangat bermanfaat. Saya Rita Rosida sebagai moderator, mohon maaf jika salah-salah kata dan juga ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik dan lebih baik. Terima kasih semuanya yang masih semangat, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini menjadi pemicu, menjadi titik awal kita untuk lebih maju lagi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbil Untuk kegiatan malam ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.